misal berupa pubertas dan menopause, dan yang terakhir ada mengatur siklus reproduksi. Nah teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas pertama kali adalah kelenjar hipofisis. Apa sih kelenjar hipofisis? Kelenjar hipofisis sering disebut master of gland atau kelenjar pengendali, karena kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar yang lain. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis antara lain yang pertama gonadotropin berupa FSH dan LH yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. Kemudian yang kedua ada somatotropin berfungsi untuk memacu pertumbuhan, dan yang ketiga ada prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi air susu. Selanjutnya yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid atau gondok adalah kelenjar yang menghasilkan hormon berupa tiroksin dan kalsitosin. Tiroksin sendiri adalah untuk meningkatkan metabolisme energi, sedangkan kalsitosin adalah mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Nah teman-teman, kekurangan mineral atau yodium bisa mengakibatkan membengkaknya kelenjar gondok. Adapun kekurangan hormon bisa menyebabkan kerdil, dan kelebihan hormon adalah pertumbuhan raksasa. Selanjutnya yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kabut dalam plasma darah dengan cara yang pertama meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, dan yang kedua reabsorpsi kalsium dari ginjal. Selanjutnya yang keempat ada kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal bagian korteks atau kulit ginjal yang menghasilkan hormon berupa yang pertama aldosteron, yaitu berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali dari Na dari ginjal. Yang kedua ada kortisol, berfungsi untuk mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Dan yang ketiga ada androgen, berfungsi untuk bahan baku testosteron. Oke teman-teman, yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang dada. Kelenjar ini menghasilkan hormon timus dan hanya dijumpai pada anak di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram. Bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkurut. Apa sih fungsi dari kelenjar timus? Fungsi dari kelenjar timus ada 3. Yang pertama, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Dan yang ketiga, sebagai imunitas tubuh.
Nah, yang selanjutnya yang keenam ada pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa dan sel beta. Apa sih sel alfa dan sel beta? Yang pertama sel alfa. Sel alfa adalah sel yang menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen atau gula darah. Yang kedua sel beta. Sel beta sendiri sel yang menghasilkan insulin yang berfungsi mengubah glukosa atau menjadi glikogen. Kemudian yang ketujuh ada kelenjar testis. Kelenjar ini terletak di bagian interstisial atau bagian yang berisi cairan. Dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. Yang pertama ada hormon relaksin yang berfungsi untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Kemudian ada hormon testosteron yang berfungsi untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Kemudian hormon testis. Hormon testis itu sendiri adalah hormon seksual terpenting untuk anak laki-laki. Fungsi dari hormon testis sendiri adalah untuk mengawali keinginan seks, merangsang pembesaran otot, kulit, tulang, dan organ seks. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium ini adalah kelenjar yang menghasilkan dua hormon teman-teman. Apa sih? Yaitu yang pertama hormon estrogen berupa hormon-hormon folikuler dihasilkan oleh folikel degrowth atau folikel matang. Yang kedua ada hormon progesteron berupa korpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Kemudian estrogen. Apa itu estrogen? Estrogen adalah merupakan hormon terpenting bagi wanita, dihasilkan di dalam ovarium. Fungsinya antara lain yang pertama, menjaga fungsi otak, yang kedua, mencegah masalah menopause, dan yang ketiga, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembabannya. Kemudian progesteron. Progesteron adalah hormon yang mempunyai peran yang pertama mengatur siklus menstruasi, yang kedua mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.